Apa jadinya jika monster paling menakutkan di dunia sebenarnya tidak lahir jahat, tapi justru diciptakan oleh ketakutan orang lain? Hari ini, kita akan membongkar kisah tragis Fenrir, sang serigala raksasa dari mitologi Nordik, dan melihat bagaimana psikologi modern bisa menjelaskan mengapa takdirnya yang mengerikan sebenarnya adalah sebuah tragedi yang kita, manusia, ciptakan sendiri. Fenrir adalah anak dari Loki, dewa penipu, dan raksasa Angerboda. Sejak kelahirannya, sebuah ramalan sudah menghantui para dewa Asgard. Ramalan itu mengatakan bahwa anak-anak Loki akan membawa kehancuran besar, dan Fenrir secara spesifik diramalkan akan membunuh Odin, sang dewa tertinggi, saat Ragnarok tiba. Perhatikan baik-baik, Fenrir belum melakukan apa-apa. Dia belum menggigit siapapun, belum menghancurkan apapun. Dia hanyalah seekor anak serigala, mungkin sedikit lebih besar dari biasanya. Tapi tetap saja, dia tidak bersalah. Namun, ketakutan akan masa depan sudah cukup untuk membuat para dewa melihatnya sebagai ancaman. Dalam psikologi, ini adalah contoh sempurna dari apa yang disebut sebagai anticipatory labeling atau pelabelan antisipatif. Ini terjadi ketika kita memberikan label negatif kepada seseorang bukan karena apa yang telah mereka lakukan, tapi karena apa yang kita takutkan akan mereka lakukan. Kita mengantisipasi kesalahan mereka, dan label itu kita sematkan bahkan sebelum mereka punya kesempatan untuk membuktikan sebaliknya. Para dua Asgard yang seharusnya bijaksana justru jatuh ke dalam perangkap ketakutan mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk membesarkan Fenrir di Asgard dengan dalih untuk mengawasinya. Tapi bayangkan bagaimana rasanya tumbuh di sebuah tempat di mana setiap orang melihatmu bukan sebagai dirimu, tapi sebagai monster dalam penantian. Setiap gerak-geriknya diawasi dengan penuh kecurigaan. Setiap kali ia tumbuh lebih besar dan lebih kuat, itu bukan dilihat sebagai proses alami, tapi sebagai bukti bahwa ramalan itu semakin mendekati kenyataan. Dia tidak pernah benar-benar diterima. Dia tidak pernah benar-benar dipercaya. Dia adalah orang luar di satu-satunya rumah yang dia kenal. Disinilah kita masuk ke konsep psikologis yang sangat kuat, yaitu labeling theory atau teori pelabelan. Teori ini menyatakan bahwa identitas dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh label yang diberikan masyarakat kepadanya. Ketika seseorang terus-menerus diberi label sebagai berbahaya, jahat, atau monster lama Kelemon, ia mungkin akan mulai melihat dirinya sendiri melalui lensa label tersebut. Ini bukan proses yang instan, tapi perlahan-lahan meresap ke dalam jiwa. Fenrir tidak tumbuh menjadi monster. Dia tumbuh sebagai makhluk yang sangat sadar bahwa tidak ada seorang pun yang akan pernah mempercayainya. Kehangatan, penerimaan, dan kepercayaan kebutuhan dasar setiap makhluk hidup tidak pernah ia rasakan. Ketakutan para dewa semakin menjadi-jadi. Mereka melihat kekuatan Fenrir yang terus bertambah dan memutuskan bahwa dia harus diikat. 2 kali mereka mencoba mengikatnya dengan rantai terkuat yang bisa mereka tempa. 2 kali pula Fenrir yang menganggapnya sebagai permainan untuk menguji kekuatannya dengan mudah mematahkannya. Para dewa mulai putus asa. Akhirnya, mereka meminta bantuan para kurcaci untuk membuat rantai yang mustahil dipatahkan. Rantai itu bernama Gleipnir. Anehnya, Gleipnir terlihat sangat berbeda. Rantai itu tipis seperti pita sutra, lembut dan halus saat disentuh. Para dewa membawa Gleipnir ke hadapan Fenrir dan kembali menantangnya. Tapi kali ini, Fenrir curiga. Mengapa mereka membawakan sesuatu yang terlihat begitu rapuh setelah 2 rantai raksasa gagal? Dia merasakan ada tipu daya. Dia berkata,
Aku tidak akan membiarkan kalian mengikatku dengan pita ini, kecuali salah satu dari kalian bersedia meletakkan tangan di dalam mulutku sebagai jaminan bahwa ini bukan jebakan. Para dewa saling memandang, ragu-ragu. Mereka tahu ini adalah tipuan. Mereka tahu begitu Gleipnir terpasang, rantai itu tidak akan bisa dilepaskan. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka. Sampai akhirnya, satu dewa melangkah maju. Dia adalah Tyr, dewa perang dan keadilan. Tyr, yang mungkin satu-satunya yang pernah menunjukkan sedikit kebaikan pada Fenrir, meletakkan tangan kanannya ke dalam mulut serigala itu. Fenrir pun setuju untuk diikat. Saat Gleipnir melilit tubuhnya, Fenrir mencoba meronta, tapi kali ini semakin kuat dia berjuang, semakin kencang ikatan itu. Dia menyadari apa yang terjadi. Dia telah dikhianati. Dia menoleh pada para dewa, matanya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Dan dalam sekejap, rahangnya mengatup memutuskan tangan Tyr. Para dewa bersorak karena berhasil menjerat sang monster. Tapi mereka tidak sadar pada shot itu. Mereka baru saja banner-banner menciptakannya. Ini membawa kita pada konsep betrayal trauma atau trauma pengkhianatan. Psikolog Jennifer Freyd menjelaskan bahwa trauma pengkhianatan adalah jenis luka psikologis yang terjadi ketika orang atau institusi yang kita andalkan untuk perlindungan dan dukungan justru melanggar kepercayaan kita secara fundamental. Luka yang paling dalam seringkali bukan datang dari rasa sakit fisik, tapi dari hancurnya sebuah kepercayaan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan ini datang dari Tyr, satu-satunya sosok yang mungkin Fenrir anggap sebagai teman. Trauma terbesar tidak selalu datang dari musuh yang jelas, tapi dari mereka yang kita kira berada di pihak kita. Setelah diikat, Fenrir tidak lagi diam. Dia mengamuk. Dia melolong dengan suara yang mengguncang dunia. Amarahnya yang malah dikledik bukanlah insting liar seekor binatang buas. Itu adalah akumulasi dari luka batin yang tak tertahankan. Label yang tidak adil, isolasi sosial, dan puncaknya pengkhianatan yang menghancurkan. Dalam psikologi trauma, kondisi ini bisa mengarah pada hipervigilans keadaan siaga yang terus-menerus terhadap ancaman dan kemarahan defensif. Kemarahan menjadi satu-satunya cara untuk melindungi diri dari rasa sakit lebih lanjut. Berapa banyak dari kita yang pernah bertemu orang yang kita anggap kasar, agresif, atau sulit? Seringkali, perilaku itu bukanlah sifat asli mereka, tapi sebuah perisai yang mereka bangun setelah berulang kali terluka. Mereka tidak sedang menyerang, mereka sedang bertahan hidup. Waktu berlalu, dan seperti yang diramalkan Ragnarok, tiba dunia mulai runtuh. Dan dalam kekacauan itu, Fenrir berhasil melepaskan diri dari rantai Gleipnir. Dengan amarah yang telah ia pendam selama berabad-abad, ia melesat melintasi medan perang. Matanya hanya tertuju pada satu sosok, Odin. Dewa yang pertama kali menanamkan benih ketakutan. Dewa yang memerintahkan agar ia diikat. Fenrir menerkam dan menelan Odin. Persis seperti yang dikatakan ramalan, dunia para dewa pun runtuh. Sekarang, mari kita mundur sejenak. Apakah ramalan itu yang menyebabkan semua ini? Atau justru tindakan para dewa dalam upaya mereka mencegah ramalan itulah yang memastikannya terjadi? Ini adalah contoh klasik dari self-fulfilling prophecy atau ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Sebuah keyakinan atau ekspektasi yang salah tentang seseorang atau situasi yang kemudian memicu perilaku baru yang membuat ekspektasi yang semula salah itu menjadi kenyataan. Lingkaran setan ini sangat jelas dalam kisah Fenrir, dimulai dengan sebuah label. Kamu berbahaya. Label ini memicu perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan, yang kemudian menciptakan trauma pengkhianatan. Trauma ini mengubah perilaku Fenrir
membuatnya menjadi marah dan defensif. Perilaku barunya ini kemudian dilihat oleh para dewa sebagai pembenaran atas label awal mereka. Lihat, kata mereka, kami benar, dia memang monster. Mereka tidak menyadari bahwa merekalah yang menyiram bensin ke dalam api yang mereka takuti. Kisah Fenrir bukan hanya dongeng kuno tentang dewa dan monster. Ini adalah cermin bagi kita semua. Pikirkan tentang anak yang sejak kecil terus-menerus dicap nakal oleh guru dan orang tuanya. Apakah dia benar-benar nakal? Atau apakah dia akhirnya bertingkah sesuai dengan label yang diberikan padanya? Karena hanya dengan cara itulah dia mendapatkan perhatian. Pikirkan tentang seseorang di lingkungan kerja yang dikucilkan dan selalu dicurigai. Apakah mereka akan menjadi karyawan yang termotivasi dan kooperatif, atau justru menjadi sinis dan menarik diri? Pikirkan tentang kelompok masyarakat yang terus-menerus distigmatisasi oleh media. Apakah stereotip itu akan hilang, atau justru semakin diperkuat oleh reaksi defensif mereka? Fenrir tidak mengajarkan kita tentang bagaimana cara melawan monster. Kisahnya mengajarkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai manusia tanggung jawab atas kata-kata yang kita ucapkan, atas label yang kita berikan, dan atas ketakutan yang kita proyeksikan kepada orang lain. Karena pada akhirnya, terkadang dunia tidak dihancurkan oleh monster yang datang dari luar. Terkadang dunia dihancurkan oleh ketakutan yang ada di dalam diri kita sendiri. Tragedi Fenrir adalah pengingat abadi bahwa cara kita melihat seseorang memiliki kekuatan untuk membentuk takdir mereka. Jadi, sebelum kita cepat-cepat melabeli seseorang, mungkin ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang melihat kenyataan, atau kita hanya sedang melihat cerminan dari ketakutan kita? Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.